Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali di dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui media sosial ini, minggu yang ke-8 dalam masa PKP. Tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya, perlindungannya, pertolongannya, sehingga kita masih boleh ada sampai dengan hari ini. Banyak sekali kejadian-kejadian di dunia ini yang masih hangat dalam pemikiran manusia. Mungkin kejadian ini seumur hidupnya akan sangat sulit untuk dilupakan. Seperti kejadian tsunami, gempa bumi, banjir yang meluap tinggi sampai ke atas bumbung rumah, SARS, wabah virus burung, wabah Ebola, dan lain-lain masih banyak lagi. Semua ini adalah kejadian semula jadi, atau kita katakan ini adalah bencana alam yang di luar kawalan daripada umat manusia. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 60. Tuhan telah menggoncangkan dunia. Seperti sekarang ini, Tuhan juga sedang menggoncangkan dunia ini dengan pandemik COVID-19. Di mana kejadian ini telah mengambil banyak sekali jiwa-jiwa. Mazmur 60 ayat 2 dan 3 di sini berkata, Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah letak-letak sebab bumi goyang. Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah membuat kami minum anggur yang memusingkan. Banyak orang bertanya, bukankah Tuhan itu kasih? Bila Tuhan itu kasih, mengapa Dia izinkan semua ini terjadi? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihatnya? Mengapa ini semua terjadi? Mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Daud dalam kehidupannya, dalam setiap masalah yang dia alami dan dia lihat, bila bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka pergi menyembah berhala jauh daripada kehendak Tuhan, maka mereka mengalami penindasan oleh musuh mereka. Ini bukan karena Tuhan tidak sayang dengan mereka. Ini bukan karena Tuhan tidak menaruh perhatian kepada mereka, tapi karena kedegilan hati mereka. Karena mereka sendirilah yang meninggalkan Tuhan, sehingga mereka terlepas daripada perlindungan Tuhan. Penderitaan berat ini datang menimpa kepada mereka seumpama minum anggur yang memusingkan. Mereka ditindas oleh bangsa asing sehingga mereka sangat ketakutan dan mereka sangat menderita. Sehingga Daud dalam kehidupannya, dia selalu bersandar dan beriman dengan takut akan Tuhan. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan Daud. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, kepada mereka yang takut kepadamu telah kau beri panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau kasihi. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Hidup ini tanpa Tuhan adalah sia-sia. Sebab sia-sia penyelamatan yang dari manusia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah penjaga yang berjaga-jaga. Jika bukan tangan Tuhan yang melindungi dan membawa kemenangan kepada kita, apakah kita masih boleh hidup sampai hari ini? Walaupun sebagai umat Tuhan kita tidak bebas, lepas daripada bencana COVID-19 ini, kita turut mengalami penderitaan yang dialami oleh semua manusia. Tapi kasih karunia Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita boleh bernapas sampai hari ini. Ini semuanya karena Tuhan. Jangan kita berpikir itu karena saya pandai menjaga diri, karena saya ada ini dan itu.
Itu semuanya adalah nonsen, itu semuanya adalah kebohongan yang besar. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita napas kehidupan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di hospital, yang ada di ICU? Mereka terletak di sana, mereka berjuang terus dengan oksigen yang mereka miliki karena mereka mau mempertahankan nyawanya sehingga mereka memerlukan oksigen ini. Tapi kita yang ada di sini, kita diberi kebebasan untuk menghirup udara yang ada sebanyak yang kita perlukan tanpa kita harus membayarnya. Itu semuanya adalah dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Hanya dengan hidup bersandar kepada Tuhan, takut akan Tuhan, kita mendapatkan perlindungan, ketenangan, ada kedamaian, ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan. Itu hidup takut akan Tuhan. Ayat yang di atas ini memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa hidup takut kepada Tuhan diberi panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Kita telah dimateraikan sebagai milik kesayangan Tuhan. Kita dikecualikan seperti bangsa Israel. Mereka dikecualikan pada saat wabah tulah, 10 tulah yang melanda bangsa Mesir. Sama dengan diri kita, kita dikecualikan daripada wabah virus yang ada, daripada kecelakaan yang melanda bumi ini, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Jadi, hiduplah takut akan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang telah dipanggil masuk dalam kerajaan Tuhan, orang yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, mari kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, mari kita mencintai Tuhan. Karena itu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang selalu kita nyanyikan. Kita tidak mau hanya menyanyikan liriknya saja, tapi hayatilah setiap kata-kata, lirik yang ada di dalam lagu itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Ya Bapa yang di surga, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah yang singkat ini. Biarlah Tuhan, setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang ada Tuhan, Engkau jamah mereka. Supaya hidup kami Tuhan tidak hanya bersandar kepada diri kami sendiri, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri Tuhan, tidak menganggap diri kami sendiri bijak ya Tuhan, tapi kami hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan Engkau berikan kami panji-panji, tanda untuk perlindungan terhadap panah ya Tuhan.
Engkau luputkan kami Tuhan daripada setiap bahaya malapetaka yang datang ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, berkati kami umat-Mu ya Tuhan. Kecualikan kami Tuhan daripada setiap bahaya yang datang, wabah yang datang, yang di luar daripada jangkaan, yang di luar daripada kemampuan kami sendiri ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Dalam masa-masa yang sulit Tuhan, biar kasih karunia-Mu senantiasa cukup bagi kami untuk terus Tuhan berdiri teguh, untuk terus memberikan Tuhan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua. Tubuh jiwa roh kami sehat untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan memberkati. Amin. Amin. Tuhan memberkati.